Halo guys, kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang petarung yang sangat hebat. Dia mempunyai misi untuk menyelamatkan anak-anak kecil yang akan dijadikan tumbal oleh Mephisto untuk mengakhiri dunia. Dia juga rela untuk bekerja sama dengan iblis agar anak-anak ini dapat terselamatkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Tuan An, yaitu seorang petarung yang sangat hebat. Terlihat dia sedang menghajar anggota kepolisian. Akan tetapi dia harus tertangkap akibat anggota yang lain menyergapnya secara bersama-sama. Dan kini Tuan An diborgol dan diinterogasi di ruangan khusus. Perlu diketahui bahwa alur cerita kali ini berjalan mundur, di mana kita akan ke cerita masa lalu Tuan An sebelum penangkapan. Tuan An pun menceritakan riwayatnya saat diinterogasi. Cerita dimulai saat Tuan An mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Kebetulan dia mendengar lowongan pekerjaan yang fasilitasnya bisa tinggal selama seorang tersebut masih bekerja. Who you? Shelter for work. Location abandoned Mercy House. I think anyone would come. Most of the people that come. Oh, yes. Akhirnya dia pun diterima. Dan pada saat itu juga Tuan An langsung memulai pekerjaannya sebagai penjaga malam di sebuah rumah sakit yang sangat kumuh. Dia diantar menuju kamarnya oleh Bum Nam dan menemukan seorang cewek yang begitu aneh. Many years ago went crazy. Like way. Tuan An ditanya sesuatu oleh cewek itu yang membuat Tuan An teringat akan masa lalunya, di mana dia pernah membantai seorang tanpa ampun. Dia pun akhirnya belajar untuk menahan amarahnya separah apapun masalahnya. Dia juga mengatakan dan mengakui bahwa bertarung hanya membuat kesakitan yang luar biasa. Mendengar hal itu, Tuan An pun diejek dan ditinggalkan begitu saja oleh cewek tadi. Beberapa saat kemudian, dia kembali bertemu seorang yang bernama Janet dan anaknya yaitu Benison. Janet memberitahu sesuatu kepada Tuan An, yaitu bulan itu adalah bulannya para hantu, di mana pada bulan itu sesuatu yang buruk pasti terjadi, terutama di malam hari. Janet memberitahu hal itu agar supaya Tuan An berhati-hati dalam bertugas. Not so fast. Here, take this. Setelah itu Tuan An pergi ke kantin untuk menerima jatah makan malam. Dia kembali bertemu dengan Bum Nam, yaitu seorang yang menerima pekerjaan Tuan An. Bum Nam pun bercerita tentang kejadian-kejadian yang menimpa mereka semua. Di mana saat bulan hantu ini tiba, anak-anak dari mereka banyak yang diculik oleh para hantu. Begitu mereka menyebutnya. Bum Nam memberikan kalung yang bernama Hanuman kepada Tuan An agar Tuan An mendapatkan pertolongan. Di mana kalung tersebut dipercaya sebagai pelindung yang sangat kuat. Akhirnya tengah malam pun tiba. Tuan An untuk pertama kalinya meronda mengelilingi semua ruangan. Saat berada di dekat patung sesajen, dia seperti dibisiki sesuatu oleh seseorang yang membuat dia teringat kembali atas masa lalunya yang begitu kelam.
Rupanya itu hanyalah sebuah mimpi saat Tuan An tertidur pulas. Di pagi harinya salah satu orang telah kehilangan anaknya. Melihat hal itu, Tuan An pun merasa bersalah. Lalu tiba-tiba dia mencium bau yang tidak nyaman. Bersamaan dengan itu, Benison dan Janet datang untuk mengetahui hal yang terjadi. Tuan An pun diajak Janet untuk datang ke tempatnya saat mempunyai waktu luang. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Tuan An. Akhirnya Tuan An menemui Janet dan Benison di tempatnya. Dia memperlihatkan sesajen yang biasa ditemui Tuan An di setiap ruangan. Tuan An yang tak percaya akan hal itu mengiyakan saja. Dan pada saat itu juga ia melepas langsung kalung yang diberikan Bum Nam. Tuan An yang penasaran tentang pelaku penculikan anak ini menanyakan kepada Janet. Janet pun memberitahu sebuah nama, yaitu Mephisto. Mephisto menculik anak-anak sebagai tumbal untuk mengakhiri dunia. Hal itulah yang membuat kekuatan kejahatan semakin kuat sehingga dapat mengakhiri segalanya. Setelah beberapa lama, Tuan An kembali meronda dan berhasil memergoki seseorang. Rupanya mereka adalah Mephisto. Tuan An tanpa basa-basi bertarung dengannya. Namun Tuan An dibuat tak berdaya karena Mephisto sangatlah kuat. Dia pun harus tertusuk pisau tajam di bagian perutnya. Di sisi lain, para Mephisto hampir telah mengumpulkan anak yang diinginkannya. Tuan An yang terkapar diselamatkan Janet dan juga Bum Nam juga dengan yang lainnya. Di situ, Bum Nam membantu Tuan An dengan ritualnya sehingga dia bertemu dengan seorang yang membisikinya selama ini, yaitu Hanuman di dimensi lain. Akhirnya Tuan An pun kembali pulih. Namun bisikan Hanuman masih terdengar untuk menghentikan si Mephisto ini. I can feel what it Setelah itu dia kembali meronda dan lagi-lagi dia mengetahui jejak Mephisto. Tuan An pun kembali melawannya, namun sayangnya Tuan An kembali kalah. Untungnya di dimensi lain Hanuman datang untuk membantunya, sehingga Tuan An kembali bangkit dan menghajar salah satu dari Mephisto. Tetapi sayangnya kesepakatan Tuan An dengan Hanuman, yaitu darah dibalas darah, membuat Tuan An merasakan kesakitan, sehingga membuat Mephisto yang lain berhasil membawa anak, yaitu Benison. Keesokan harinya Janet histeris karena Benison yang hilang. Lagi dan lagi Tuan An merasa bersalah, apalagi yang diculik anak dari Janet yang dia kenal selama ini. The child we brought back. But we should have enough to get the last one. Take off the
Humble, my children. Patience. Di malam harinya, Mephisto kembali mendatangi rumah sakit. Tuan An yang mengetahuinya langsung menghajarnya dengan bantuan Hanuman di jiwanya. Dan setiap darah yang keluar, Tuan An seperti orang yang terbakar. Di scene lain terlihat Mephisto yang berhasil kabur memberitahu kepada yang lain tentang Tuan An yang kekuatannya dibantu oleh iblis dan mereka merencanakan sesuatu untuk itu. Singkat cerita, Tuan An kembali berhadapan dengan Mephisto. Dengan kuatnya, Tuan An membantai satu persatu dari mereka. Namun ketika Tuan An melawan si botak, Tuan An kembali kalah. We have to help her. Untungnya para warga rumah sakit datang dan berhasil memukul mundur si botak. Di dimensi lain, Tuan An bertemu dengan Hanuman. Tuan An ingin agar kekuatannya semakin kuat apapun jaminannya. Tuan An pun diberikan tongkat yang kekuatannya tak dapat dihentikan. Si botak yang dipukul mundur tadi marah karena kegagalannya. Para Mephisto yang lain mempunyai rencana dengan minyak yang bisa saja mengalahkan Tuan An. Kembali pada Tuan An yang dibisiki sesuatu oleh Hanuman untuk membunuh para Mephisto. Setelah tiba, mereka dipertemukan di lorong ruangan. Tanpa basa-basi, Tuan An langsung menyerang dengan kekuatan terbaiknya, dan dia kembali berhadapan dengan si botak. Minyak yang telah disiapkan Mephisto sempat melumpuhkan Tuan An. Akan tetapi hal itu hanyalah bertahan sementara saja. Tuan An pun kembali menghajarnya dan dapat mengalahkannya. Sementara anak-anak kecil yang mereka culik berhasil diselamatkan. Cerita Tuan An kepada polisi di ruang itu telah selesai. Namun Mephisto yang tersisa masih lolos dan masih dalam pencarian. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya polisi inilah Mephisto yang tersisa. Tuan An tahu akibat insting Hanumanlah yang bisa mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Tuan An yang telah dikendalikan Hanuman pun langsung membunuhnya dengan tongkat saktinya. Dan film Shadow Master telah tamat. Itulah alur film dari Shadow Master. Terima kasih, semoga menghibur dan sampai jumpa.